Innahu min Sulaiman, wa innahu bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sampurna ning ingsun. Analisis sebagai narasumber sejarah lingga dan yoni di Nusantara. Irjen Pol Purnawirawan, Dr. Andes, Abah Haji Anton Carlian, MPKN. Galunggung, Tasikmalaya, merupakan pusat yoni, tugu batu, dan peninggalan agama Samawi di Buana, sejak zaman para nabi. Fenomena ini ditandai dengan adanya batu satangtung di puncak kawah purba Galunggung. Peninggalan Eyang Kuncung Putih, yang berukuran raksasa, sekitar 50 meter kali 20 meter. Kemudian, Lingga Hyang Gunung Payung Galunggung, dianggap sebagai salah satu pusat Lingga Hyang di Buana. Berlokasi di Dusun Awi Luar, Desa Sirnajaya, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Peninggalan Rama dan Ratu Galunggung, yakni Sang Hyang Gumulung Putih, dan Nyi Ratu Gumulung Putih Galunggung. Adapun Lingga Yoni di Indi Hyang, diperkirakan berumur 2500 tahun sebelum Masehi. Terdapat pula, Batu Sang Hyang di Lewi Sari Singaparna, Batu Satangtung di situs Kaputi Hantaraju, juga Batu Satangtung di Batu Jahim Panjalu dan lain sebagainya. Konon kabarnya, menurut informasi yang dapat dipercaya, pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, Lingga Yoni tersebut tersimpan di dalam Ka'bah, karena dianggap sebagai simbolik agama Samawi, peninggalan para nabi-nabi dan rasul-rasul terdahulu. Sekarang, lingga tersebut tersimpan di Museum Haramain Saudi Arabia. Museum ini terletak di sisi luar kota Mekah, tepatnya jalan akses Mekah ke Jeddah Lama, yakni di kawasan Al-Hamra, dan dikeluarkan dari dalam Ka'bah di zaman Kerajaan Ottoman atau Turki Utsmani sebagai penguasa kekhalifahan Islam. Masalah tugu batu tersebut merupakan salah satu alat dan perangkat para nabi dalam melaksanakan ritual ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan benda untuk disembah, melainkan sebagai suatu tanda tempat ibadah. Karena, kalau tandanya berupa pohon atau gundukan tanah, akan cepat rusak seiring berjalannya waktu, sehingga, pada akhirnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memerintahkan untuk membangun Baitullah atau rumah Allah, berupa Ka'bah kepada Nabi Daud alaihi salam dan kepada Nabi Sulaiman alaihi salam, serta kepada Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam, yang terbuat dari batu. Sebagaimana tersirat dalam kitab Injil, yang mengisahkan tentang Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim, dalam kitab Kejadian Perjanjian Lama, pertama, ayat 28.22 yang berbunyi, "Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah." Kedua, ayat 35.14 yang berbunyi, "Kemudian Yakub mendirikan tugu di tempat itu, yakni tugu batu, ia mempersembahkan kurban dan menuangkan minyak di atasnya." Ketiga, ayat 31.45 yang berbunyi, "Kemudian Yakub mengambil sebuah batu, dan didirikan menjadi tugu." Sehingga, apabila di sini kita berbicara tentang Lingga Hyang dan Lingga Yoni, atau di masyarakat umum lebih dikenal dengan nama Batu Satangtung, atau Batu Sang Hyang, menurut kajian kami, para komunitas, pakar budaya, dan religiusme, Lingga Hyang atau Lingga Yoni bukanlah alat yang dipakai untuk disembah, tetapi sebagai tanda atau ciri tempat ritual beribadah, karena tempat sembahyang harus suci, tidak bisa di rumah atau di tempat yang kurang layak, tapi di tempat tertentu yang pantas untuk sembahyang, yang ditandai dengan Lingga Hyang, Lingga Yoni, Batu Satangtung atau disebut juga Batu Sang Hyang, sebagai ciri atau penanda tempat untuk sembahyang kepada Sang Hyang, yakni Tuhan Yang Maha Esa.
Jadi, pemahaman yang sangat keliru. Bila ada yang menganggap apalagi langsung menstigma bahwa batu Satangtung tersebut sebagai sarana atau objek untuk disembah, dan penandaan dengan batu ini, dilakukan oleh para nabi, baik yang merupakan batu yoni, tugu batu atau berupa tumpukan batu, seperti yang dilakukan mulai dari Nabi Syis alaihi salam, Nabi Daud alaihi salam, Nabi Yakub alaihi salam, Nabi Sulaiman alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail alaihi salam, sehingga merupakan budaya para nabi sebelum mampu membangun dan mendirikan Baitullah atau rumah Allah berupa Ka'bah, sebagaimana diperintahkan kepada para nabiullah dan rasul-rasul Allah. Kemudian, bila kita simak dengan seksama, untuk membangun rumah Allah, atau Baitullah, yang berupa Ka'bah, atau Betel, diperintahkan agar dibuat dari batu, sebagaimana disebut dalam kitab Al-Kamil, Fi'il At-Tariq, Juz 1 halaman 17 yang berbunyi, Nabi Syis membangun Ka'bah sebagai rumah Allah dengan batu dan tanah. Begitu juga bila kita simak hadis Rasul Ibnu Katsir yang berbunyi sebagai berikut, dan ingatlah, ketika Nabi Ibrahim diperintahkan Allah untuk meninggikan dasar-dasar Baitullah, dan Nabi Ibrahim pun memerintahkan Nabi Ismail mencari batu yang baik untuk diletakkan di Baitullah. Hal ini bisa kita lihat bahwa Ka'bah yang dijadikan sebagai Baitullah, atau rumah Allah, didirikan berupa tumpukan batu yang berbentuk segi empat. Merupakan arah patokan, atau arah kiblat, bagi para nabi untuk melaksanakan peribadatan dan bersujud mengakui keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana difirmankan dalam Al-Quran. Quran Surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 125, yang artinya, dan ingatlah, ketika kami menjadikan rumah, yakni Ka'bah, tempat berkumpul, dan tempat yang aman bagi manusia, dan jadikanlah makam Ibrahim itu tempat sholat, dan kami telah perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang yang itikaf, orang ruku, dan orang yang sujud. Berbicara batu sebagai ciri atau tanda arah tempat sembahyang, memang merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana arah sembahyang umat muslim sebelum Ka'bah dibersihkan dari berhala-berhala, mengarah ke batu Sakroh, tempat awal Isra Miraj, yang ada di Masjidil Aqsa. Kemudian, sebelum adanya bangunan sebagai Baitullah atau rumah Allah, di tempat-tempat lain di luar Ka'bah, dengan apa menandai tempat berkumpul dan tempat beribadah untuk umat manusia yang beragama samawi, atau yang mengikuti petunjuk nabi-nabi Allah. Justru sesuai dengan yang dicontohkan Nabi Yakub alaihissalam, ditandai dengan tugu batu yang polos, yang tidak bergambar atau berbentuk makhluk lain seperti arca, binatang, patung manusia, dewa, dan lain sebagainya, yang menjadikannya sebagai berhala. Sehingga, tidak heran, bila di seluruh penjuru dunia ini, begitu banyak ditemukan tugu batu, batu yoni, batu sanghyang, batu satangtung dan lain-lain, yang tidak memiliki corak dan motif atau bisa disebut polos, dan tidak berbentuk patung atau arca. Hal tersebut, merupakan jejak-jejak peninggalan agama samawi di masa lalu, bukan untuk disembah, sekali lagi, bukan untuk disembah, tapi sebagai tanda atau ciri tempat berkumpul umat samawi untuk beribadah kepada Yang Maha Kuasa pada zamannya. Dan di Nusantara, khususnya di Tatar Sunda, begitu banyak ditemukan lingga, yoni, batu satangtung, batu hyang, menhir, yang polos dan tidak berbentuk patung atau arca. Hal ini menandakan bahwa manusia-manusia di Nusantara, khususnya di Tatar Sunda, sudah beragama samawi sejak zaman dulu. Makanya, sangat masuk akal bila masyarakat adat Baduy sebagai leluhur manusia Sunda yang masih tersisa mengatakan, agama kami, agama Adam, Rasul kami, Nabi Adam. Sepertinya, merupakan satu-satunya masyarakat adat tradisional di bumi ini, yang punya Nabi dan Rasul,
Jika demikian, bersyukurlah bahwa masyarakat Sunda dan Nusantara memiliki nenek moyang yang tegak lurus konsisten, tetap beragama samawi sejak zaman Nabi Adam alaihi salam, sampai menjadi pengikut Rasulullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak mungkin, Rasul dan para sahabat menyimpan yoni tersebut di dalam Ka'bah, jika tidak punya hubungan historis yang kuat dengan pendirian Ka'bah itu sendiri. Makanya, tidak semata-mata Nabi Yakub alaihi salam membuat tugu batu jika tidak ada wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai contoh yang harus dilakukan umat-umat samawi, dalam memberikan tanda tempat untuk sembahyang, sehingga sangat pantas dan layak untuk disimpan di dalam Ka'bah. Kesimpulannya, hal ini sangat penting untuk memberi pemahaman kepada kita semua, agar tidak menganggap lingga yoni, batu sanghyang, atau batu satangtung dan lain-lain, dianggap sebagai berhala, atau batu sesembahan, tapi justru sebagai tanda tempat sembahyang, sebagaimana dicontohkan dengan jelas oleh Nabi Yakub alaihi salam, yang tersirat dalam kitab Zabur dan yang ada dalam kitab Injil, yakni kitab Kejadian Perjanjian Lama. Demikianlah penjelasan dan paparan seputar lingga yoni, batu sanghyang, dan batu satangtung oleh Abah Anton Carlyan, dimaksudkan agar kita tidak tersesat dan menyesatkan, menganggap bahwa batu-batu tersebut adalah tempat sesembahan, melainkan, batu tersebut sebagai tanda atau ciri tempat sembahyang. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ampes. Wassalamualaikum. Ketua Gasantana, sekaligus penanggung jawab, Hadi Permana. Pembina dan Pelindung, Irjen Pol, Purnawirawan, Dr. Andes, Abah Haji Anton Carlyan, MPKN. Editor dan Penata Suara, Muhammad Hamdani Wahyudin. Anggota Gasantana, Ambu Sumiati, Abdul Rifai Nasution, Ayi Herniwan, Andi Setiawan. Hamdan Karya Nusantara, Wahyu Setiawan, Edi Abdul Rohman, Suryana, Darya, Adipati Karna, Agus Gunawan, Abdul Holik.